Oke, halo semua, ketemu lagi sama gue di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Baik, ini adalah hari Kamis, di mana schedule atau agenda gue upload video adalah 3 kali seminggu, yakni untuk hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, untuk di video kali ini, kita akan fokus project baru untuk membahas tentang support vektor mesin yang diimplementasikan menggunakan MATLAB ya, bukan Spider atau PyCharm. Basisnya adalah C. Untuk trainingnya kita menggunakan aplikasi yang ada pada MATLAB dan itu cukup memudahkan kita. Nah, untuk project kali ini adalah project collaboration. Jadi gue dibantu sama tim gue untuk menyelesaikan project ini. Karena apa? Memang ini merupakan suatu hal yang baru dan sangat menarik. Nah, jadi kita baca di sini Mas Turit ya. Yang diangkat judulnya adalah klasifikasi kelainan sinyal jantung menggunakan ekstraksi ciri fluctuation based dispersion entropy ya. Jadi sejenis metode ekstraksi cirinya adalah fluktuasi based ya dispersion entropy. Ini tuh sejenis kayak pengukuran atau mengukur ketidakpastian di sini ya. Matrik entropi yang baru diperkenalkan untuk mengukur ketidakpastian dari series waktu. Nah, jadi ntar sinyal jantung itu diolah, dibuat grafik dan dibentuk menjadi berupa sinyal-sinyal kayak gitu. Jadi dapat dibedakan. Di sini tuh dapat dibedakan ada CHF, congestive heart failure, dia sinyal jantungnya seperti apa. Terus NSR, normal sinus rhythm itu sinyal jantungnya seperti apa. Lalu ada atrial fibrillation, itu sinyal jantungnya seperti apa, ntar diklasifikasi. Jadi diharapkan user itu ketika mendapatkan data jantung pasien, sinyal jantung pasien, dia akan langsung menyimpulkan, oh ternyata sinyal jantung yang seperti ini, kegagalan pada sinyal jantung dengan kategori seperti ini. Jadi user bakal tahu. Nah, jadi salah satu tujuannya adalah membantu user untuk mengetahui kategori dari sinyal jantung yang diidap oleh pasien. Ya, kayak gitu salah satu tujuannya. Baiklah. Jadi tujuan kita adalah itu, dan di sini SPM merupakan salah satu metode dari machine learning. Belum masuk kategori deep learning ya. Teman-teman bisa bedakan antara machine learning dan deep learning. Kalau deep learning itu sudah masuk menggunakan neural network metodenya ya, jaringan saraf tiruan. Nah, di sini ada 3 kategori, kita kupas dulu maksud dari kategori, istilah-istilahnya itu ada apa aja. Yang pertama, CHF, congestive heart failure, itu terjadi bila jantung tidak dapat memompa darah untuk memenuhi kebutuhan darah dalam tubuh untuk metabolisme jaringan. Nanti bakal ditunjukkan sinyal seperti apa di video demonstrasi. Terus ada normal sinus rhythm, itu merupakan irama jantung yang normal, iramanya stabil. Jadi denyut jantung kita bakal diubah menjadi grafik. Irama ini memiliki ciri laju denyut jantung yang dalam batas normal, yakni 60-100 kali per menit. Ini batas normalnya. Ritme yang teratur dan gambaran gelombang dan segmen yang normal pada elektrodiagram, alat bantu ukur denyut jantung. Dan yang terakhir adalah atrial fibrillation, adalah gangguan irama atau AF. Jantung ditandai dengan denyut jantung yang tidak beraturan dan cepat, kayak deg-degan. Mungkin seperti itu. Ini adalah lebih dari 2 kelas sehingga jatuhnya ke multi kelas ya. Kalau misalnya di Python kan menggunakan TensorFlow and Keras, itu kan
Kalau 2 itu dinamakan binary cross entropy untuk klasifikasi. Ya. Nah, di sini ada step by step-nya. Ada 3 step ya. Terus datasetnya sendiri terdiri dari 3 kategori juga, barusan disebutkan. Step pertama kita lakukan pre-processing. Kita olah datanya, tahapannya dengan dengan DC removal and normalization amplitude yang terdapat di data. Jadi grafiknya itu kita lakukan normalisasi seperti itu. Jadi supaya bersih. Kalau misalnya di image processing kan kita lakukan pre-processing dengan memberikan filter misalnya Gaussian atau enggak dari BGR to RGB dari BGR to grayscale kita otak-atik seperti itu dan kita samakan input dari resolusi gambarnya. Nah, seperti halnya kita mengolah data. Seperti itu. Langsung yang kedua, lakukan ekstraksi ciri. Di mana ekstraksi ciri yang digunakan yaitu dengan metode fluctuation based dispersion entropy. Prosesnya dengan memecah sinyal, tadi dijelaskan ya, untuk mencari kesamaan sinyal yang cenderung acak, yang nanti akan menemukan pola sinyal, dan mencirikan kompleksitas serta ketidakaturan deret waktu setelah melakukannya. Jadi ntar bakal diekstraksi ciri dari tabel sinyal yang terbentuk, dan kita cocokkan, kita kelaskan. Lalu setelah itu diklasifikasi menggunakan metode support machine, di mana klasifikasinya adalah mendeteksi sinyal-sinyal data yang sudah diolah dari kedua tahapan di atas. Dan terakhir, ketika kita generate sinyal gelombang tersebut adalah kategori sinyal jantung seperti apa dan keadaannya bagaimana. Itu akan langsung ditampilkan. Jadi di sini menggunakan graphic user interface juga. Nah, untuk penjelasannya sedikit aja. Ini sistem yang akan dibuat untuk project kali ini. Semoga menginspirasi teman-teman bahwa ada celah untuk dikembangkan dari sistem ini. Dari gue sekian, di part 2 kita akan bahas ke demonstrasinya, dan part selanjutnya kita akan coba untuk mengecek programnya seperti apa. Wassalamualaikum.